ஃபேமிலிக்கு ஊருக்காக வந்தானே இதெல்லாம் செஞ்ச. மொத்தமா அழிக்க போறேன். அம்மா அம்மா டேய் ஆகாஷ், உயிர் கூட போக கூடாது. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Nah, kali ini SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Bengal Tiger. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Akash bersama keluarganya mendatangi sebuah rumah untuk melamar seorang gadis yang akan dijadikan istrinya. Semua keluarga menyambut bahagia dan merasa senang dengan pilihan Akash. Calon istri Akash mengajaknya berbicara berdua saja. Di taman, ia menolak permintaan Akash untuk memperistri dirinya karena ia ingin memiliki seorang suami yang terkenal. Dan ia juga bisa terkenal seperti suaminya tersebut. எனக்கு தேவை ஊர்ல ஃபேமஸ் இல்ல குடுக்குடுமன் எடுத்த என்னால முடியாது ஒழுங்கா வேற. Tidak seperti Akash, hal itu membuat Akash menjadi sakit hati dan berniat untuk mengubah hidupnya. Karena Akash selama ini adalah seorang pengangguran yang selalu menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk mengobrol dan bermain kartu, diselingi minum-minuman keras. Hal gila pun dilakukan oleh Akash saat kampanye pemilihan menteri. Ia kemudian melempar sebuah batu ke arah calon menteri pertanian yang sedang berbicara hingga kampanye berakhir ricuh. Dan semua polisi langsung mengepung Akash lalu menangkapnya. Sementara Ashoka yang telah mendapat perawatan dari dokter datang menemui Akash di dalam penjara. Ia mengambil sebuah pistol dan menodongkannya tepat ke arah kepala Akash. Tapi Akash sama sekali tidak takut akan ancaman tersebut. Ia sendiri malah mendekatkan pistol tersebut ke arah dahinya. Ashoka mengajaknya berbicara dan melihat keberanian serta kecerdasan Akash, ia berniat menjadikan Akash sebagai pengawal pribadinya dengan memberi gaji yang cukup besar untuk Akash. Mendengar hal itu, Akash dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. Akash mendapat tugas untuk menjemput anak menteri dalam negeri Nanggappa yang baru saja akan menginjakkan kakinya ke India setelah belajar di Kanada. Akash memancing Sarada, putri Mendagri, dengan memberinya setangkai bunga. Sarada menyambut hangat penjemput dirinya dan melanjutkan perjalanan. Tapi ketika di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa penjahat yang membawa senjata tajam. Pemimpin mereka meminta menyerang Akash dan juga Sarada. Namun Akash dengan sigap melawan mereka hingga mampu menghadapi mereka
dan mampu melumpuhkan semuanya termasuk pemimpin mereka. Akas kembali membawa Sarada pulang ke rumah Mendagri Nanggapa dengan selamat. Sarada yang sudah tertarik dengan Akas meminta ayahnya untuk menjadikan Akas sebagai pengawal pribadinya. Setelah menikmati sarapan bersama keluarganya, dengan bergegas, Nanggapa menelpon Akas, membujuknya untuk bekerja kepada dirinya. Mendengar hal itu, Akas segera mengajukan gaji 2 kali lipat dari yang diberikan oleh Asoka Jayakodi. Nanggapa pun langsung menyetujuinya. Tanpa basa-basi, Akas langsung meninggalkan Asoka begitu saja di jalanan. Sarada melangsungkan lamarannya. Ia dilamar oleh Karan, anak dari Perdana Menteri Subarayudu. Semua keluarga berkumpul, merasa sangat bahagia dan menyaksikan pertunangan itu berlangsung. Sarada yang tengah bersenang-senang dengan Karan kembali diganggu oleh pemuda di diskotik yang sama. Namun Karan dengan sigap langsung melindunginya. Ya oke. Tapi saat mereka berada di parkiran, si pengganggu tersebut masih berniat membalas dendam atas kekalahannya di diskotik tadi. Ia kini membawa banyak anak buahnya dan dilengkapi persenjataan yang lengkap. Karan merasa takut dan diam-diam ingin meninggalkan Sarada seorang diri. Tapi tiba-tiba Akas muncul di samping Sarada dan langsung melindunginya. Ia menarik kabel yang berada di atas kepalanya dan meletakkannya di air tergenang di depan mata mereka hingga semua pengganggu tersebut terkena sengatan listrik. Ia mengatakan kepada pengganggu itu tidak pantas kalau seorang pria mengganggu wanita dimanapun ia berada. Sehingga semua pengganggu itu pergi meninggalkan Akas dan juga Sarada. Sejak kejadian itu, Sarada yakin ia benar-benar mencintai Akas dan memberanikan diri mengatakan kepada ayahnya selepas bermain badminton. Mendengar hal itu, Nanggapa menyetujuinya dan berniat untuk mengatakan semuanya besok di pesta ulang tahun Sarada. Ulang tahun Sarada pun menggelar pesta mewah, dihadiri oleh semua undangan termasuk Perdana Menteri Asok Gajapati. Nanggapa kemudian berdiri di depan semua undangan dan mengatakan ia membatalkan pertunangan putrinya dengan Karan. Dan ia juga mengatakan kalau putrinya telah mencintai Akas. முடிவு பண்ணிருக்கேன். Mendengar hal itu, Akas sangat terkejut. Begitupun semua undangan yang hadir. Akas langsung menuju panggung. Di atas panggung, di depan para undangan, ia mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Nanggapa. Tapi ia malah mengatakan kalau ia mencintai wanita lain bukanlah Sarada. Karena ia menganggap hubungannya dengan Sarada adalah sebatas anak buah dan juga atasan. நம்ம தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரோட ஒரே பொண்ணு. Setelah mengucapkan hal itu, ia langsung meninggalkan tempat tersebut. Berita itu menyebar hingga menjadi topik di pemberitaan televisi, bahkan wartawan datang ke desanya untuk meminta keterangan kepada keluarga Akas. Sarada pun menemui Akas untuk menjelaskan semua yang terjadi di pestanya lalu. Akas dengan jujur mengakui semuanya, kalau sejak awal ia sudah mencintai Mera di acara keagamaan yang ia hadiri bersama keluarganya. Bahkan ia pun pernah mengikuti Mera sampai ke luar negeri saat Mera kuliah. Tapi Sarada yang meninggalkan Akas diam-diam tanpa sadar Mera sudah berada di sana. Ia pun mengatakan kepada Akas kalau ia juga mencintai Akas. Asoka Gajapati yang keberatan menerima Akas menjadi menantunya mengumpulkan beberapa orang-orang kepercayaannya termasuk ayah Sarada serta pendeta. Ia yang telah memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki jati diri Akas. Setelah melihat laporan tentang jati diri Akas, Gajapati terkejut
ketika mengetahui kalau Akas adalah putra dari saingannya, Jaya Narayan, dan ia mengira kalau Akas akan membalas dendam akan kematian yang terjadi pada Jaya Narayan. Maka, ia berniat menyusun rencana untuk menghancurkan Akas. Akas yang dipanggil menemui Gajapati tanpa curiga datang dan langsung memasuki rumahnya. Ia menemui Gajapati di sebuah taman rumahnya. Melihat kedatangan Akas, Gajapati menyambutnya dan sedikit berbasa-basi. Ia bertanya jati diri dan desa tempat tinggal Akas. Ia pura-pura terkejut ketika Akas mengatakan kalau ia adalah putra Jaya Narayan. Akas pun mulai bercerita kalau ayahnya tewas karena dibunuh oleh warga desa yang salah paham. Mendengar hal itu, Gajapati memberi kode pada penembak yang telah siap menembak Akas untuk menurunkan senjatanya. Gajapati memberi tantangan kalau Akas sanggup bertahan selama 24 jam bertahan hidup, ia akan merestui pernikahannya dengan putrinya. Dan sebaliknya, Akas menerima semua tantangan tersebut dan pergi meninggalkan rumah Gajapati setelah menandatangani perjanjian yang dibuat. சாதாரண அந்த மீடியா என்ன சொல்றாங்கன்னு காது கொடுத்து கேட்போம். இப்ப எனக்கு தெரியும். Namun, sekeluarnya Akas dari rumah Gajapati, ia langsung dikejar oleh semua anak buah Gajapati, lengkap dengan senjata tajamnya. Di saat genting, Mr. Paul pun muncul memberi bantuan kepada Akas. Ia menyelamatkan Akas dengan memberinya tumpangan. Tapi, semua anak buah Gajapati tidak menyerah. Mereka mengejar Akas dan juga Tuan Paul hingga mobil Tuan Paul terbalik. Beruntung, Tuan Paul dan Akas masih bisa selamat dan melanjutkan melarikan diri menggunakan bajai. Tapi lagi-lagi mereka gagal, karena semua anak buah Gajapati berhasil menghancurkan bajainya. Tuan Paul dan Akas kembali menumpangi sebuah taksi. Namun, anak buah Gajapati tidak berhenti mengejar mereka. Akas mempunyai ide dengan memesan 200 taksi untuk mengecoh semua anak buah Gajapati. Hingga anak buah Gajapati gagal mendapatkan Akas dan juga Tuan Paul. Sesuai kesepakatan dengan Gajapati, Akas kembali menemui Gajapati untuk menagih janjinya agar ditepati. Tapi Gajapati menggunakan rencananya yang lain. Ia menawarkan uang sebanyak 500 miliar rupiah asal bisa meninggalkan Mera. Tanpa ragu-ragu, Akas mengambil tawaran tersebut. Ia menerima semua uang yang banyak itu dalam bentuk cash dan membawanya semua keluar dari rumah Gajapati. Tapi Mera mengetahui semuanya karena di ruangan Akas telah terpasang kamera pengawas. Hingga ia merasa sangat kecewa dengan semua sikap serakah Akas yang sama sekali tidak ia duga. Mera dan juga Sarada mendatangi rumah Akas di desa. Mereka melampiaskan semua kemarahannya kepada Akas dan meluapkan kekecewaan karena sikap serakah yang dimiliki oleh Akas. Melihat mereka marah, Akas menarik tangan Mera dan menunjukkan foto ayahnya. Ia mulai menceritakan pada Mera dan juga Sarada masa lalu ayahnya. Dulu, ayah Akas adalah aktivis politik yang mengupayakan menyuplai obat-obatan untuk desa Atreyapuram, yang saat itu terserang wabah penyakit. Gajapati yang cemburu karena ketua partai tidak memilihnya untuk menemaninya di bangku politik, kemudian merencanakan sebuah rencana jahat. Ia meracuni semua pasokan obat yang akan diberikan kepada warga. Hingga semua warga yang mendapat obat tersebut malah bertambah menderita, bahkan banyak warga yang meninggal akibat keracunan obat-obatan tersebut. Hingga Jaya Narayan dibawa ke kantor polisi, tapi semua warga telah berkumpul untuk menuntut Jaya Narayan. Di tengah kericuhan yang ada, tiba-tiba Gajapati mendekati Jaya Narayan dan langsung menikam perutnya dengan pisau yang telah ia bawa.
Sehingga orang-orang mengira Jaya Narayan telah dibunuh oleh warga yang marah karena kecewa telah mendapat obat yang beracun. Hingga Gajapati memenangkan politiknya dan menduduki posisi yang ia inginkan sejak dulu. Akas mengakhiri ceritanya, disambut tangis dari keluarga Akas, terlebih ibunya yang langsung merasa lemas mendengar kembali kisah suaminya yang diceritakan oleh Akas tersebut. Mera dan juga Sarada menjadi mengerti dan segera meninggalkan rumah keluarga Akas. Kini keduanya merasa jatuh cinta kepada Akas akibat ceritanya tersebut. Mera langsung mendatangi ayahnya dan membeberkan kebusukan ayahnya di masa lalu yang telah menghancurkan ayah Akas. Mendengar hal itu, Gajapati terkejut karena putrinya telah tahu segalanya. Gajapati terkejut ketika ia dilarang mengibarkan bendera di sebuah acara kenegaraan. Ia pun dilarang lagi menggunakan mobil dinas dan mendapat pengawalan ketat untuk meneruskan perjalanan. Seorang polisi menjelaskan kalau Gajapati telah dicopot dari jabatan. Mendengar hal itu, Gajapati terkejut, tapi ia telah ditinggalkan begitu saja. Tiba-tiba, Akas datang menemuinya dengan mengendarai sepeda motornya. அசோக் கணபதி ஒரு காலத்துல உன்னால என் ஃபேமிலி தெருவுக்கு வந்துச்சு. Ia menunjukkan berita yang sedang menjadi pembicaraan mengenai kejahatan Gajapati yang tidak diketahui oleh warga bahkan kepala partainya. Akas memperlihatkan video Gajapati tengah memberi suap dan bekerja sama dengan beberapa penyelundup. Gajapati merasa bingung dari mana Akas mendapatkan semua bukti kejahatannya. Dengan santainya Akas mengatakan ia membayar tangan kanan Gajapati untuk bisa bekerja sama dengan dirinya. Tak lama kemudian, banyak wartawan yang datang untuk meminta keterangan Gajapati hingga Akas bisa leluasa pergi meninggalkan Gajapati. Gajapati tidak merasa puas dan berniat kembali membalas dendam kepada Akas. Kini ia menculik semua warga desa termasuk para sahabat Akas. Dengan kejam, Gajapati membantai semuanya di hadapan Akas. Ia melempar semua warga ke arah Akas. இல்லாம மொத்தமா அழிக்க போறேன். Ia mengerahkan semua anak buahnya untuk membunuh Akas. Namun Akas dengan sigap menghadapi mereka semua yang menyerangnya. Hingga kemudian ia berhasil menghajar mereka semua sampai mereka mengalami kekalahan. Tapi Gajapati yang belum kalah mencoba untuk menyerang Akas menggunakan mobilnya, menabrak Akas hingga terpental. Gajapati mendekati Akas menggunakan kapak, berniat untuk menghantam Akas. Namun, dengan menggunakan tenaga yang tersisa, ia bisa mengelak dan menghantam balik Gajapati lalu menyeret tubuhnya kepada semua warga yang tengah berkumpul. Ia menyerahkan Gajapati kepada mereka semua untuk dihukum sesuai dengan keinginan mereka dan Akas pun meninggalkan lapangan tersebut. Setelah menyelesaikan misi balas dendam dan berhasil memperbaiki nama dan reputasi ayahnya, Akas kini memutuskan untuk menikahi Mera dan juga Sarada sekaligus. Dengan penuh perjuangan, Akas akhirnya mampu membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Ia pun menikahi dua gadis yang mencintainya sekaligus dan berbahagia bersama mereka. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Bengal Tiger. Perjuangan Akas dalam membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah akhirnya membuahkan hasil. Ia mampu menunjukkan kepada semua warga bahwa ayahnya tidak bersalah dan dia telah difitnah. Ia pun menikahi dua orang gadis sekaligus yang mencintainya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini.
Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah setia menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.